Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Albab Channel. Kali ini kita akan belajar materi kelas 8 bab 2 KI 3,2 yaitu koordinat kartesius. Koordinat kartesius ini adalah salah satu teori dari matematika yang sangat sering banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Terutama biasanya kita pakai untuk mencari peta atau mencari suatu koordinat. Kalian pasti sering dengar ya, ada koordinat pesawat terbang berada di titik berapa, berapa. Nah, itu aplikasi dari teori koordinat kartesius. Nah, misalnya ini, pernahkah kamu berpikir bahwa dari begitu banyak pesawat terbang di atas wilayah Indonesia pada saat bersamaan, tetapi tidak terjadi tabrakan antara pesawat? Tahukah kamu bahwa salah satu faktor pesawat tidak bertabrakan karena masing-masing pesawat tersebut terbang pada posisi atau koordinat yang telah ditentukan? Tahukah kamu bagaimana cara operasi pesawat tersebut tidak koordinat penerbangan? Nah, itu adalah salah satu aplikasi dari koordinat kartesius yang dipakai untuk pesawat. Jadi pesawat terbang itu terbang ada jalannya ya. Jalannya bukan pakai jalan tol, tapi jalannya pakai koordinat. Dia berada di koordinat segini, harus jalan seperti itu, biar nggak saling bertabrakan. Nah, itu adalah aplikasi dari koordinat kartesius. Terus coba kalian buka bukunya halaman 45, buku Erlangga. Coba kalian baca, di sini adalah salah satu aplikasi dari koordinat ya. Ada dulu kalian SD pasti sudah pernah ya, ada namanya sumbu X yang horizontal, itu adalah sumbu X. Kalau X yang kanan itu X positif, kalau yang kiri X negatif ya. Kalau Z, kalau yang ke atas atau vertikal itu dia Z-nya yang atas itu positif, Z yang bawah itu negatif. Terus ada kuadran-kuadran. Apa itu kuadran, Pak? Kuadran itu sebuah wilayah ya, wilayah. Misalkan kuadran 1. Kuadran 1 itu biasanya dia X-nya positif, Z-nya positif ya. Ini dilihat di sini, kuadran 1 X-nya positif, Z-nya positif. Kenapa? Karena di sini koordinatnya ini 1, 2, 3 ini positif, yang X. Z-nya juga positif. Nah, itu adalah satu kuadran di koordinat ya. Terus yang paling penting, koordinat itu harus X, Z ya. Jadi sumbu yang X itu adalah titik yang pertama, yang paling depan. Yang Z itu pasti di titik yang kedua atau yang belakang. Jadi X, Z itu adalah sebuah koordinat untuk menggambarkan koordinat. Terus kalau di kuadran 2, X-nya ini berarti apa? Positif atau negatif? Negatif ya. Maka di kuadran 2 itu X-nya negatif, Z-nya yang positif. Wilayah ini, kalian lihat, ini bisa kalian lihat kan, ini negatif, ini positif. Kalau kuadran 3, X-nya apa? X-nya negatif, Z-nya juga negatif. Maka ini kuadran 3, X negatif dan Z negatif. Kuadran 4, X-nya apa kalau ini? Positif atau negatif? Positif, karena di sini di kanan ya. Berarti X-nya positif, Z-nya tapi negatif karena berada di bawah. Itu adalah satu pengertian dari koordinat kartesius. Harus paham dulu tentang kuadran-kuadran. Ini contoh aplikasinya. Misalkan ini ada sebuah rumah-rumah ya di peta. Peta itu kan kalau kalian pasti pernah buka Google Map ya. Google Map itu kan ada kotak-kotak. Kotak-kotak itu adalah koordinatnya ya. Jadi misalkan ini ada sebuah rumah, ada denah. Kalian ada denah, biasanya buat undangan itu kan ada denahnya kan. Nah, itu bisa dipakai buat ini. Ya, jadi misalkan rumah A. A ini sama B. A ini di titik berapa koordinatnya? Kalau X ini kan ada sumbu X dan sumbu Z ya. Kalau di tengah-tengah sini berarti A-nya, X-nya 0, Z-nya 0. Kenapa, Pak? Karena berada pas di tengah-tengah dalam antara sumbu X dan sumbu Z. Kan awalnya pasti setengah ya. Pasti 0 ya. Kalau B berarti X-nya ini apa? X-nya 5. Dilihat dari mana? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti titik 5. X, Z-nya. Z-nya karena berada di pas garis ini urutnya ke urutan ke berapa? Urutan titik berapa? 0. Maka 5,0.
Misalkan D ini berarti berapa? 4,2. Kenapa kok 4? 4 berarti X-nya dulu. X-nya kan 4. Z-nya dilihat dari sini. Yang vertikalnya. Z-nya 2. Maka 4,2. Kalau C berarti 0,3. Karena bertitik 0,3. Itu juga F sama E. Coba kita aplikasikan. Misalkan ada titik di sini. Ini ada titik A ya. Titik A ini berada di koordinat berapa? Berarti yang ditulis dulu apa dulu? X dulu. Maka X-nya diurutkan. A ini urutan ke angka berapa? 1. Maka dia X-nya 1. Terus Z-nya berapa? Z-nya sama yang vertikal. Z-nya 2 diurutkan sama yang vertikal. 1,2. Berarti koordinat A berada di 1,2. Kalau B berada di berapa ini? Diurutkan aja. Yang pertama itu pasti sumbu apa dulu? X dulu ya. Maka X-nya berapa? X-nya urutnya pada 2. Terus Z-nya urutnya pada ini negatif 1. Maka sumbu A sama B itu berada di koordinat 1,2 dan B 2, negatif 1. Nah, sampai sini paham ya? Mudah sekali. Jadi ini tinggal dilihat aja berada di titik letaknya berada di mana. Oke, sekarang kita belajar tentang posisi relatif terhadap titik ya. Jadi misalkan ada sebuah misalkan posisi relatif terhadap titik D 4,2. Jadi misalkan A sama D ini jaraknya berapa? Misalkan di sini ya. Ini adalah aplikasinya gambarannya. Jadi ini ada A, B, C, D, E, F ya. Jadi misalkan ini A. A ini sudah saya buat kuadran, ada sumbu X sama sumbu Z. Ini angka 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah koordinat-koordinatnya. Kalau B kan berada di 5,0 tadi ya. Tapi ini yang ditanyakan adalah posisinya. Misalkan posisi relatif terhadap titik D. Jadi A ini kan 0,0 kan koordinatnya, sama titik D. Itu jaraknya berapa? Jadi dari rumah A ini mau ke D, kira-kira membutuhkan berapa jaraknya? Nah, jaraknya itu dilihat dari sumbunya ya. Jadi dia harus ke kanan, ke kiri berapa. Ingat tadi kalau dalam sumbu, kalau ke kiri berarti dia negatif. Kalau ke kanan dia positif. Kalau ke kiri dia negatif. Kalau ke kanan dia positif. Begitu Z. Kalau Z ke atas positif, Z ke bawah dia negatif. Maka langsung aja, maka A ini ke D ini berarti membutuhkan berapa? Ke kanan atau ke kiri? Berarti ke kanan dulu ya. Ke kanan berapa? Hitung. 1, 2, 3, 4. Berarti ke kanan 4. Oh maaf, salah. Kita hitung dari D-nya ya. Dari D-nya. Jadi D ke A ini, ada orang yang di D ini mau ke A. Kira-kira jaraknya berapa? Nah, itu berarti A, berarti titik D ini ke A ini membutuhkan berapa? Berarti ini ya, dari sini. D berarti ke kanan atau ke kiri? Mau ke A? Ke kiri ya. Berarti ke kiri dia negatif. Berarti ke kiri berapa? Ini urutannya kan di sini 4 ya. 4 X-nya berarti 1, 2, 3, 4. Berarti dia untuk ke D ke A membutuhkan negatif 4. Kenapa kok negatif, Pak? Karena dia ke kiri dari D ke A. Dan yang sumbu Z-nya dilihat dari sumbu Z. Dari D ke A ini ke bawah atau ke atas? Ke bawah ya. Ke bawah berarti dia negatif. Negatif berapa? Ini dari titik koordinatnya kan Z-nya 2. Berarti 1, 2. Berarti maka D ke A itu negatif 4,2 posisinya relatifnya. Terus B juga. B ini kan berarti di titik 5,0. Berarti di sini ya. Dilihat rumah D ini mau ke B. Berarti kira-kira butuhkan jarak berapa? Jadi ini tinggal ini. D ini ke kanan atau ke kiri kalau dari sumbu X? Ke kanan ya, maka dia positif 1. Jaraknya kan 1 kan? Positif 1. Kenapa kok positif? Karena dia ke kanan. Terus D ini mau ke B dari sumbu Z-nya. Kira-kira ke atas atau ke bawah? Kalau dari sumbu Z kan ini ke atas bawah.
berarti dia ke bawah. Kalau ke bawah berarti dia apa? Negatif. Maka dia negatif. Jaraknya berapa? Negatif 2. Nah, ini bisa kalian lihat hasilnya di sini ya. Jadi ini adalah posisi relatif titik D terhadap titik A. Itu adalah hasil. Jadi kalau A-nya negatif 4, negatif 2, benar ya. Terus B-nya 1, negatif 2. C-nya negatif 4,1. D-nya berarti kan tetap kan. D sama D 0,0. E-nya 3, negatif 5. Nah, itu sangat mudah sekali ya, paham ya. Jadi dia tinggal contoh aplikasi dari posisi relatif terhadap garis ya. Misalkan ini, tentukan titik berikut terhadap sumbu X. Berarti dari titik F ini digambarkan sama sumbu X. Titik F ini kan misalkan 4, negatif 1. Berarti X-nya berapa? X-nya 4. Z-nya negatif 1. Berarti turutkan X-nya 4 ke bawah, Z-nya negatif 1. Z negatif kan bawah kan? Berarti F-nya berada di sini. Maka terhadap sumbu X jaraknya berapa? Jaraknya berarti berapa? 1. Berarti dia hasilnya 1. Ntar ini hasilnya berarti ini sama dengan 1. Nah gitu ya. Terus misalkan kalau yang 3 ini, tentukan jarak titik berikut terhadap garis X negatif 3. X negatif 3 itu apa Pak? Garis X negatif 3. Jadi kayak gini, X negatif 3 itu gambarnya kayak gini. X kan yang vertikal kan, yang horizontal kan. Nah, yang horizontal kan, yang mendatar kan. Maka negatif 3 kan di sini. Maka X negatif 3 berarti garisnya berada di sini. Dia lurus ke atas. Nah, ya berarti garisnya pas pada negatif 3 terus ke atas, sampai ke atas ke bawah. Nah, itu. Maka terhadap titik K misalkan, kita pilih K. K adalah negatif 6,5. X-nya berarti berapa ini K? Negatif 6. 6 berarti kan di sini kan, negatif 6X. Terus negatif 5 berarti di sini. Berarti dia jaraknya berapa terhadap sumbu X negatif 3? Maka kita lihat aja dari K ini kan K di sini ya. K terhadap X ini berapa jaraknya? Tinggal 1, 2, 3. Ke kanan atau ke kiri? Berarti kanan atau kiri? Ke kanan. Maka dia positif 3. Maka dia di sini sama dengan positif 3. Nah, begitu sangat mudah sekali ya. Jadi kalian tinggal lihat gambarnya saja. Posisinya itu berada di mana. Nah, itu. Oke, untuk bahan evaluasi. Kalian pelajari pada soal latihan 2, halaman 49 sampai 50. Soal nomor 1 itu ABCD saja. Soal nomor 2 ABCD saja. Itu soal latihan 2. Kalau latihan 3, halaman 53. Kalian kerjakan soal nomor 1 ABC saja, soal nomor 2 ABC saja juga, soal nomor 3 ABC saja. Nah, itu. Ini soal nomor latihan 2, yang nomor 1 ABCD, soal nomor 2 ABCD, yang latihan 2. Untuk latihan 3-nya ini ya, soal yang nomor 1 ABC saja, yang nomor 2 juga ABC saja, yang nomor 3 juga ABC saja. Oke, selamat berlatih. Semoga kalian bisa mendapat ilmu yang bermanfaat dan berguna buat kehidupan sehari-hari. Salam matematika. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.